Shalom, selamat pagi. Majelis Jumat GKI Citraland mengucapkan selamat beribadah kepada umat, khususnya yang baru pertama kali hadir di ibadah GKI Citraland. Bila ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, mungkin berkenan untuk mengangkat tangan. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang untuk paduan suara Efrata dari GKI Pondok Chandra. Selamat melayani di tempat kami. Kuartal selanjutnya masuk menjadi anggota Jemaat GKI Citraland sejak hari ini Minggu 19 Maret 2023 dengan surat atestasi dari GKI Ngagel Surabaya dalam diri Bapak Effendi Sidik, Ibu Inge Kartini Pandu, Ana Elaura Effendi serta anak Kelvin Effendi yang beralamat di Northwest Park NC12 nomor 20 Citraland Surabaya. Jika keluarga Bapak Effendi Sidik hadir, mungkin berkenan untuk berdiri supaya dikenal oleh jemaat. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di komunitas GKI Citraland. Tuhan memberkati Bapak selama berada di sini juga dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak, silakan duduk. Selama masa Prapaskah akan dikumpulkan persembahan khusus masa Raya Paskah Jemaat. Yang berkenan memberi persembahan dapat mentransfer ke rekening GKI Citraland dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal transfer atau memasukkan dalam amplop ungu. Rincian anggaran selengkapnya dapat jemaat baca dalam Warta Digital dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari jemaat. Warta selanjutnya dalam rangka rencana pembangunan GKI Citraland Bukit Bali, Majelis Jumat kembali mengedarkan amplop khusus untuk pembangunan yang berwarna putih yang dapat jemaat isi dan jika melakukan persembahan melalui transfer bisa menambahkan angka 8 di belakang nominal transfer. Mari kita dukung bersama pembangunan GKI Citraland Bukit Bali dan terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Warta selanjutnya mengundang jemaat hadir dalam persekutuan doa di rumah jemaat pada hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 7 bertempat di rumah keluarga Bapak Efrandi Rahman yang beralamatkan di Villa Bukit Regency 2 PD 6 nomor 21 Pakuwon Surabaya. Diinformasikan juga kepada jemaat bahwa mulai bulan Maret kembali diadakan ibadah KPR atau Komisi Pemuda Remaja setiap minggu pukul 9.30 yang bertempat di ruang KPR lantai 2. Mari jemaat pemuda serta remaja bisa hadir untuk mengambil bagian di dalamnya. Paduan Suara Philadelphia mengajak Bapak Ibu yang rindu melayani dalam paduan suara untuk bisa bergabung. Latihan rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam bertempat di gedung gereja. Jemaat yang ingin bergabung dapat menghubungi Ibu Vivi. Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang anggota jemaat Sidi untuk hadir dalam PMJD yang persidangan Majelis Jemaat diperluas ini akan dilaksanakan guna melaporkan sekaligus mengevaluasi setiap pelayanan yang telah dijalankan selama tahun 2022 ini. Sekaligus meminta masukan dan saran juga dari jemaat untuk pelayanan ke depannya. Anggota jemaat Sidi diundang hadir dalam PMJD pada hari Minggu 26 Maret pada pukul 11.30 setelah kebaktian umum 2. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat jemaat akses melalui Warta Digital GKI Citraland dan bagi yang membutuhkan Warta Digital silakan scan QR Code di depan pintu gereja atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi kantor gereja. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus PJ Siswanto dengan tema Menjadi Terang di Tengah Toxic Community. Dan umat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Dengan berdiri, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
Besarlah Tuhan yang sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Bersama kita pujikan segala kemuliaan. Kita mulai ibadah kita pagi ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, Allah hadir di tengah umat-Nya. Kehadirannya memberikan terang agar kita dapat melalui kegelapan itu. Kasih-Nya meneduhkan hati agar kita dapat pulih dari luka batin. Kuasa-Nya memberikan kekuatan agar kita dapat menatap kehidupan baru. Pada Minggu Prapaskah keempat ini kita akan mengarahkan pandangan kita kepada Sang Penebus dosa manusia yang memberikan terang-Nya bagi kita semua.
Lilin Prapaskah keempat dengan warna merah muda adalah simbol penghargaan, simbol pengharapan yang semakin menegaskan bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Lilin yang dipadamkan juga menjadi simbol bahwa sebagai manusia seringkali kita gagal mewujud nyatakan terang Kristus. Karena itu, mari kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Kau telah terangi dalam menjalani kehidupan kami. Namun seringkali kami tak mau tahu dengan terang yang Kau berikan itu ya Tuhan. Kami mencari cahaya lain yang sesuai dengan keinginan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ketika cahaya-Mu kami buat menjadi pudar. Bahkan kami matikan untuk kepentingan kami. Kini kiranya hanya terang kasih-Mu yang memandu hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Terang yang sejati, kami berdoa. Amin. Yesus tebus segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Hanya Kau berharap dan busuk keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Saya undang kita bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Serta
Mari kita teduhkan hati kita bersama di hadapan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang kekal. Firman-Mu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, agar kami memperbaiki segala kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkarya memeterkan firman Tuhan itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan ditinggikan, permuliakan melalui semuanya itu. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 9 ayat 1 hingga 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.'
Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu."
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudari. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah saat ini. Secara khusus saya bersyukur saya bisa berdiri di sini adalah anugerah Tuhan. Pada minggu Prapaskah keempat ini kita diberikan tema untuk kita renungkan bersama adalah menjadi terang di tengah toxic community. Kata yang tidak biasa ya, toxic community. Apa itu yang dimaksud dengan toxic community ini? Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Inggris, toxic itu artinya racun ya, beracun. Toxic community itu komunitas yang punya pengaruh buruk, pengaruh negatif atau seperti beracun begitu. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran model kehidupan masyarakat yang orang-orangnya punya kecenderungan sukanya hanya menebarkan dan melakukan hal-hal yang toksik itu. Hal yang negatif, yang buruk terhadap orang lain. Sehingga model toxic people itu tentunya sangatlah merugikan orang lain di lingkungannya. Juga tentunya merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mentalnya akan semakin busuk dan buruk. Dan itulah toxic community. Nah, di dalam bagian bacaan tadi, Yohanes pasal 9 ini menceritakan tentang orang yang buta sejak lahirnya. Diceritakan di sini bahwa pada waktu Yesus sedang lewat bersama dengan para muridnya, mereka melihat orang yang buta sejak lahir. Lalu para muridnya itu bertanya kepada Yesus, Rabi, guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan seperti itu mengandung pemahaman bahwa orang yang buta itu dikaitkan dengan masalah dosa. Siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak segera menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, Yesus tidak menjawab, oh itu karena orang tuanya. Ya, karena orang tuanya anaknya kok yang buta. Oh itu anaknya ya. Kalau anaknya sejak lahir berbuat apa ya? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Satu jawaban yang menunjukkan bahwa Yesus menolak pandangan para muridnya itu. Yesus ingin agar muridnya itu bukan menunjuk-nunjuk kesalahan orang itu, tapi menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu untuk menolong orang yang seperti itu. Nah, melalui kehidupan orang yang buta dan perjumpaannya dengan Yesus ini, ada pelajaran penting yang terkait dengan tema kita, menjadi terang di tengah toxic community itu. Yang pertama adalah pelajarannya pergumulan atau susahnya orang yang buta itu sejak lahir. Yang jelas, orang buta itu sangat bergumul, sangat susah dengan kondisi dirinya sendiri yang buta sejak lahir, cacat sejak lahir. Kalau dikatakan di sini dia sudah dewasa, berarti sudah puluhan tahun orang ini menderita buta itu. Si buta ini juga bergumul susah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat di lingkungannya. Orang buta itu bahkan dikatakan dia miskin juga sudah dicap, dibeli label sebagai orang berdosa. Seperti pertanyaan para murid Tuhan Yesus tadi. Sudah memberikan label, stigma, cap buruk
ya, orang yang berdosa. Sehingga orang buta itu menjadi orang yang tersisih, terhina, terbuang, dihakimi oleh masyarakat di lingkungannya. Sehingga kehadirannya benar-benar tidak disukai. Ini merupakan pergumulan yang berat orang yang buta sejak lahir itu. Saya pernah melayani, berjumpa dengan orang yang cacat sejak lahir. Ketika sharing, dia menangis, akhirnya ada satu ungkapan, "Pak, kalau begini lebih baik saya mati saja." Merasa hidupnya itu tidak berguna begitu. Belum lagi mungkin kondisinya seperti orang-orang di lingkungannya itu memojokkan dia juga. Jadi itulah pergumulan, ya, pergumulan dari si orang buta itu. Yang kedua dari bacaan kita melihat kepedulian Yesus terhadap orang yang buta. Yesus peduli terhadap orang yang buta itu. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak menyalahkan, ya, dengan pertanyaan seperti para murid tadi. Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu Yesus malah menyembuhkan si orang buta itu dengan caranya yang ajaib, yang di luar jangkauan pikiran manusia, enggak masuk akal, begitulah. Kenapa? Karena dikatakan Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan dia berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ini sesuatu yang ajaib, ya. Kalau di dalam ilmu kedokteran, kalau di sini ada dokter, coba diumumkan ini. Kalau orang buta seperti itu dileleti ludah sama itu jadi apa ya? Mungkin malah jadi payah gitu ya. Tapi orang buta itu di sini mau nurut, ya, taat, ya, nurut dia. Saya teringat apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Itu ada orang yang bernama Naaman itu ya. Ketika dia sakit kusta, dia minta obat juga kepada Elisa. Elisanya tidak mau keluar, yang keluar bujangnya itu, Gehazi. Lalu dipeseni sama Elisa, suruh dia selulup di sungai Yordan. Rupanya itu perwira itu enggak suka, dia nolak. Kok sungai Yordan di daerahku Damsik itu sungainya bagus-bagus, bersih-bersih. Sungai Yordan kotor gitu, enggak masuk akal ya. Marah enggak mau balik. Untungnya waktu balik diberitahu oleh pembantunya yang kecil, balik nek diomongi gitu ya nurut toh. Balik akhirnya selulup di situ dan sembuh. Seperti itulah kejadiannya, ya. Orang buta itu sudah melek dengan cara Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Ketika sudah disembuhkan, si orang buta itu masih tetap saja dicap, dipermasalahkan, dicari-cari kesalahannya. Oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitarnya. Coba kita perhatikan para tetangganya yang telah mengenal dia orang buta itu. Mereka pada berkomentar, ya, bukankah dia ini yang selalu ngemis, ya, wis buta mengemis lagi, ya. Ada yang berkata, oh benar dialah itu. Ada yang berkata, oh bukan, tetapi serupa dengan dia. Jadi pokoknya mencari masalah terhadap orang buta itu. Untungnya orang buta sendiri itu dia berkata, benar, akulah itu. Dia mengakui bahwa memang dirinya lah orang yang buta itu sekarang melek, ya. Makanya dikatakan bagaimana matamu bisa menjadi melek? Dipermasalahkan lagi. Buta jadi masalah, melek jadi masalah, ya. Bahkan karena gara-gara penyembuhan itu dikatakan pada hari Sabat, maka yang membuat masalah itu apa? Para tokoh agama Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka pada protes, mempermasalahkan. Karena dianggap telah melanggar hukum Musa yang mereka taati. Hukum adat mereka, orang Yahudi itu. Gak boleh Sabat melakukan sesuatu seperti itu.
Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah model kehidupan toxic community itu. Model dunianya orang toksik yang terjadi pada zaman pelayanan Yesus dan orang buta itu. Orang-orang di lingkungannya itu modelnya seperti itu. Ada banyak toxic people-nya. Orang yang cenderungnya sukanya hanya noding-noding menunjukkan kelemahan orang lain. Dan rupanya model kehidupan toxic community seperti itu ternyata masih juga terus berlangsung sampai pada zaman kita ini, bukan? Dalam dunia yang berdosa ini penuh dengan toxic community. Banyak model-model toxic people itu. Dan banyak orang yang telah menjadi korban juga menjadi pelaku-pelaku toxic people ini. Apalagi di era digital ini, kemajuan teknologi begitu canggih, banyak penyebaran berita-berita toksik yang terus beredar dengan mudah diviralkan di masyarakat lewat media-media sosial itu. Dan kita itu maksudnya saya dan saudara-saudari, kita juga bisa menjadi korbannya seperti yang telah dialami oleh si orang buta itu. Ya, bisa jadi korban. Namun kita juga bisa menjadi pelakunya. Ya. Sebagai orang yang toksik tadi, toxic people yang lebih cenderung suka memberikan label negatif terhadap orang di sekitar kita itu. Ya. Model dunia orang toksik itu selalu cenderung susah kalau lihat orang seneng, ya. Susah kalau lihat orang buta kok melek lagi, malah dimasalahkan, ya. Tapi juga seneng kalau lihat orang susah itu, ya, seneng lihat orang susah. Kayak seneng supaya buta lagi begitu, ya. Itulah sikap masyarakat lingkungan toksik ini. Dan ini perlu kita waspadai. Di tengah kehidupan toxic people itu, seperti itulah Yesus itu hadir. Kehadiran dan kepedulian Yesus itu sebenarnya sangat mengingatkan kita dan menjadi teladan bagi kita agar kita selalu waspada. Apa? Janganlah kita ikut menjadi model toxic people itu. Kita perlu belajar agar kehadiran kita juga seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Menjadi care people, bukan toxic people. Care people, orang yang peduli. Sikap seperti kepedulian yang ditunjukkan oleh Yesus terhadap orang buta itu. Yesus tidak menghakimi, tidak mencap si orang buta itu. Dan bukankah sebenarnya sikap seperti itulah yang telah menjadi tekad kita bersama GKI Citraland, yaitu apa? Ini apa? Menjadi gereja yang bersahabat. Saya pikir ini bukan hanya slogan, tapi menjadi tekad kita untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama. Seperti nasihat Rasul Paulus, Roma 12 ayat 15, katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ini tidak gampang loh, bisa bersukacita dengan orangnya bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Bukannya malah susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Itulah toxic community. Waspadalah. Dan yang ketiga, dari bacaan kita belajar pentingnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu. Ya. Sepertinya ini pertanyaan yang kok ditanyakan sih? Aku sudah jadi orang Kristen puluhan tahun loh. Tapi sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu? Perjumpaan si orang buta dengan Yesus telah membuat si orang buta itu mengalami pembaruan hidup. Yesus menyembuhkan, memelekkan mata orang buta itu dengan cara yang ajaib, kuasanya yang ajaib. Jadi ada pertolongan di tangan Yesus. Sehingga orang buta itu menjadi
orang yang punya harapan, ya, punya kebanggaan karena pertolongan Yesus. Sehingga orang yang dahulunya itu minder gitu ya, minder head komplek orang bilang ya, karena buta itu ya. Tapi ketika ditanya, didedes oleh banyak orang, terutama orang Farisi, orang itu berani menjawab, berani bersaksi. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan itu, siapa Yesus itu, si orang buta menjawab apa? Apakah orang itu atau Yesus itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, ya ini penting sekali ini. Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Itu pernyataan yang luar biasa. Ya. Dulu itu aku tidak bisa lihat, buta. Tapi karena Yesus itu aku bisa melihat. Akibatnya apa? Dikatakan orang buta itu diusir, ya, diusir. Mungkin dianggap jengkel, ngeyel ini, ya. Itulah yang terjadi. Bahkan dicatat bagaimana orang tuanya si buta itu dipanggil, ya. Digoleki masalahnya, coba orang tuanya dipanggil. Ketika orang tuanya dipanggil, ditanya, didedes tentang siapakah yang telah memelekkan mata anaknya itu, yang buta itu. Orang tuanya, kalau kita perhatikan, tidak berani menjawab dengan tegas. Siapakah yang memelekkan mata anaknya itu? Karena dicatat, karena takut dikucilkan. Gak berani bersaksi. Mereka hanya mengatakan gini, orang itu anakku kan sudah gede ya, sudah dewasa. Ya tanya dewek, dia pasti bisa jawab. Ya. Ini menegaskan betapa pentingnya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada saudara-saudari dan saya semua. Sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Saya tidak tanya sudah berapa lama jadi orang Kristen. Ya. Saya tidak tanya, oh aku jadi aktivis gereja loh, aku anggota jemaat gereja tertentu loh. Aku aktif dalam segala kegiatan di gereja, bukan itu. Sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Itu sangat penting sekali. Dan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban berat karena apa? Ya karena dosa itu sebenarnya. Yesus yang memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan kepada orang yang berdosa. Bahkan ketika dia datang ke dunia, dia mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar. Tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Adanya orang yang merasa dirinya benar seperti orang-orang Farisi pada waktu itu. Tapi Yesus katakan, aku datang enggak golek orang yang merasa diri mereka ini benar. Tetapi orang yang berdosa, sadar dirinya siapa berdosa di hadapan Tuhan. Supaya mereka bertobat kembali di jalan Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus. Bahkan dia katakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Artinya siapapun kondisinya, bagaimanapun, kalau dia mau datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepadanya, diterima apa adanya, seperti orang buta sejak lahir itu. Orang yang datang kepada Yesus mengalami pembaruan hidup di dalam Yesus Kristus. Seperti yang juga ditegaskan oleh pengalaman Paulus yang ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu hidup yang dikuasai oleh dosa itu. Hidup yang dibelenggu oleh dosa itu. Dan tidak mampu melepas diri dari dosa itu. Di dalam Kristus itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru di dalam Kristus sudah datang Roh Kudus bersama dengan diri orang yang di dalam Kristus itu. Yang mengeluarkan buah roh.
Inilah pentingnya mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Ada pengharapan yang sejati, punya semangat yang baru di dalam Kristus. Walaupun orang itu mungkin cacat, karena di dalam Kristus ada pembaruan. Ya, tadi pagi saya minta Pak Erik untuk menyiapkan lagu tadi Pak ya, dari Kidung Jemaat 392 itu syair yang ditulis oleh seorang yang buta sejak kecil. Tapi orang ini dipakai oleh Tuhan, Fanny Crosby namanya. Luar biasa, banyak lagu syair-syair, lagu rohani, termasuk kita nyanyikan, termasuk dinyanyikan oleh Dua Sarah tadi ya. Itu yang menciptakan syairnya adalah orang yang buta sejak kecil itu. Tetapi hatinya tidak buta, hatinya terang. Dia menciptakan satu lagu yang saya sangat suka sekali, yaitu Blessed Assurance ya. Kita coba nyanyikan ya Pak ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, nyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Thank you Pak Rik. Saudara, banyak orang yang tidak buta tapi tidak bisa bahagia. Tapi ada orang buta seperti Fanny Crosby ini, buta tapi berbahagia. Nyanyinya kan seperti ini ya. Bagaimana dengan saudara-saudari dan saya ini? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu? Dan yang terakhir, bagian ini mengungkapkan kita adalah terang dunia. Dalam ayat 4 Yesus berkata, kita termasuk saudara dan saya harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini sebenarnya mengingatkan kita selama masih ada kesempatan. Berarti ada saatnya tidak ada kesempatan lagi. Makanya ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Mengingatkan kita semua, kesempatan masih ada. Untuk apa? Yesus katakan, aku di dalam dunia ini, selama aku di dalam dunia ini, aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, kalau kita ikut Yesus dikatakan, terang Yesus itu memantul dalam hidup kita. Kita punya terang hidup Kristus itu. Makanya Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Bukan hanya terang di gereja, tapi terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, dan semua saudara, ingat, kita punya tanggung jawab yang jelas. Terang dunia. Nah, pada masa Prapaskah keempat ini, sebagai gereja yang bersahabat, tekad kita kan seperti itu. Kita diingatkan bahwa kita adalah terang dunia. Bukan hanya terang gereja ya, terang dunia. Dan masa Prapaskah keempat ini juga mengingatkan kita, masa kita berpuasa. Marilah kita juga berpuasa, dalam arti bukan hanya masalah tidak makan, tidak minum seperti itu, atau mengatur makanan minuman seperti itu, enggak. Kita diingatkan akan ini loh, ego kita ini ya, supaya kita menjaga ego kita, terutama kata-kata kita, perbuatan kita. Janganlah kita menjadi toxic people, sehingga jadi toxic community,
Tapi kehadiran kita diharapkan ditegaskan seperti kehadiran si orang buta yang sudah dipulihkan oleh Yesus itu. Menjadi terang di tengah toxic community, di tengah kehidupan orang-orang masyarakat yang seringkali hanya melihat kesalahan orang. Tetapi orang itu sebenarnya buta secara rohani, seperti kata-kata Tuhan Yesus. Kamu lihat, tapi kamu ini buta. Ya. Buta rohani. Kamu tidak melihat apa yang rohani dari Tuhan itu. Saudara, saya membaca sebuah tulisan dan saya tertarik untuk saya bagikan. Beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok salesman, banyak orang Kristen, mereka menghadiri pertemuan sales di Chicago. Mereka telah meyakinkan para istri mereka, ya istri-istri mereka, bahwa mereka akan mempunyai cukup waktu untuk makan malam bersama di rumah mereka masing-masing pada hari Jumat. Namun rupanya manajer sales itu menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang telah diperkirakan, dan pertemuan itu berakhir molor, ya lambat, ya daripada yang telah dijadwalkan. Maka akibatnya dengan tiket pesawat yang sudah dibeli, dengan tas yang mereka bawa, mereka cepat-cepat berlari menerobos pintu airport, tergesa-gesa mengejar penerbangan untuk mereka pulang. Apa yang terjadi ketika mereka sedang berlari buru-buru itu, salah satu dari para salesman itu tidak sengaja dia nendang sebuah meja yang digunakan untuk jualan apel, sehingga apelnya itu pating gelundung gitu ya, berterbangan ya, berserakan begitu. Tanpa berhenti atau menoleh ke belakang, mereka ndak urus, pokoknya lari terus. Yang penting bisa masuk dan ndak terlambat. Itulah yang terjadi. Semua pada lari, nggak peduli, don't care gitu ya. Tapi ada satu orang salesman yang berhenti. Ya, dia memperhatikan si penjual apel itu. Lalu dia berkata kepada teman-temannya yang pada lari, tolong ya, sampaikan kepada istriku, aku terlambat datang, menyusul dalam penerbangan yang berikutnya. Tolong teleponkan istriku. Lalu dia kembali ke tempat tadi, meja yang tersandung tadi, di mana apelnya pating klerer bertebaran, banyak buah apel di gelundung-gelundung di lantai begitu. Salesman itu merasa lega ketika dia bisa tiba di situ. Dan gadis yang berumur 16 tahun itulah yang menjaga di situ. Ya, ternyata gadis itu adalah seorang yang buta. Gadis itu dengan menangis sesenggukan, ya, air matanya mengalir di pipinya. Gadis itu berusaha meraih buah-buah apel yang berterbangan di antara kerumunan orang-orang yang seliweran, yang tidak peduli itu. Tanpa seorang pun ada yang peduli untuk membantunya. Tapi salesman itu yang tadi tidak jadi berangkat, tadi nunda keberangkatannya, dia berlutut di lantai. Di sampingnya dia mengumpulkan apel-apel tersebut. Dia menaruh di dalam keranjang. Dia memajang kembali di meja yang ada seperti semula. Dia menyadari banyak apel yang sudah menyok, ya, rusak. Lalu dia sendirikan apel-apel yang rusak itu di dalam keranjang sendiri. Setelah selesai, si salesman itu mengeluarkan sejumlah uang. Dan dia berkata kepada gadis penjual apel itu, ambillah ini untuk semua kerusakannya ini. Apakah kau tidak apa-apa? Gadis itu sambil menangis sesenggukan dia mengangguk, ya. Dan pria itu melanjutkan sambil berkata, saya harap kami tidak merusak harimu hari ini. Lalu dia pergi. Dia mengejar penerbangan yang berikutnya. Ketika pria itu mulai beranjak pergi, gadis penjual apel itu yang buta itu, dia berteriak memanggil, Tuan. Pria salesman itu berhenti. Dia menoleh ke belakang, menatap si gadis.
yang matanya masih sembab, ya, berlinangan air mata. Dan gadis itu dia terbata-bata, dia berkata, apakah engkau Yesus? Are you Jesus? Itulah yang dikatakan gadis itu. Salesman itu terpana, kemudian dengan langkah yang lambat dia berjalan masuk untuk mengejar penerbangan berikutnya. Tapi pertanyaan gadis itu terus menerus terngiang di dalam hatinya. Apakah engkau Yesus? Saudara, di dalam dunia toxic community ini, apakah orang melihat kita serupa dengan Yesus yang membawa kabar terang kasih-Nya di tengah-tengah toxic community? Jangan kita menjadi orang yang melihat, ya, tapi don't care. Tapi biarlah kita menjadi orang yang mungkin bisa buta, tapi hati kita melihat Tuhan. Ya, kiranya Roh Kudus menolong kita semua menjalani kehidupan ini. Amin. Paduan suara Efrata dari GKI Pondok Chandra kembali melayangkan pujian.
dengan bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pernyataan iman berdasarkan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa, beberapa pokok doa, kemudian nanti kita akhiri dengan doa bersama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang senantiasa membuat kami belajar mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal kehendak-Mu ya Tuhan, dan belajar untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, terutama menjadi terang di tengah toxic community ini. Kami terus mendoakan perkembangan gereja-Mu GKI Citraland melalui berbagai program pelayanan yang diupayakan, digarap bersama-sama oleh segenap majelis jemaat dan badan pelayanan yang ada. Pakailah gereja-Mu menjadi gereja yang bersaksi, menjadi mitra Kristus yang kehadirannya bisa menjadi berkat mendatangkan damai sejahtera Kristus, menjadi gereja yang bersahabat. Berdoa untuk jemaat simpatisan yang sedang dalam berbagai macam pergumulan, kesusahan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, sakit penyakit, studi, dan masalah-masalah lain. Tuhan memberikan kekuatan, juga memberikan jalan keluar untuk mengatasinya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Engkau setia, Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami cakap untuk menanggungnya. Berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia ini menjelang pemilihan umum 2024. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada aparat-aparat negara ini, keamanan bagi negara ini. Kami berdoa juga untuk kesadaran masyarakat, kesadaran semua pejabat negara untuk mentaati apa yang sudah ditetapkan bersama untuk kebaikan bersama. Tuhan, kami juga bersyukur untuk tanah di Bukit Bali yang Tuhan sudah siapkan bagi gereja-Mu GKI Citraland untuk siap dibangun, yang membutuhkan kelengkapan-kelengkapan. Tuhan menolong semuanya. Kami percaya Tuhan sendiri akan mewujudkan pada waktunya dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat, terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar Lakasantri sana. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur segenap tim ibadah yang sudah berupaya menyiapkan segala sesuatu dengan baik pemain musik, singer, liturgos, multimedia, dan semua yang ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga pelayanan kebaktian ini boleh berlangsung dengan pertolongan Tuhan bagi mereka. Juga bersyukur saat ini untuk rekan-rekan kami Paduan Suara Efrata dari GKI Pondok Chandra Indah yang boleh dipakai Tuhan menyanyikan pujian
memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui amplop, dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang berada di dekat pintu keluar. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Dalam doa syukur. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami dalam rasa syukur atas segala pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh hidup kami pun menjadi saluran cinta Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Diliputi
lanjutan ibadah kita di luar gedung gereja ini, di tempat kita masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian usai saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.